Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan uji hipotesis mengenai proporsi. Nah, tentunya di sini yang menjadi catatan bagi kita adalah kita mendefinisikan terkait dengan uji hipotesis menggunakan data proporsi. Nah, uji hipotesis ini tentunya digunakan untuk atau dengan tujuan untuk menguji klaim ya atau asumsi tentang proporsi suatu populasi. Contohnya misalkan kita akan mengecek atau menguji terkait dengan persentase tertentu dalam kelompok tertentu. Nah, itu biasanya menggunakan uji hipotesis mengenai proporsi. Biasanya persentase begitu yang kita gunakan. Sama seperti hanya pada pengujian hipotesis rata-rata, kita akan mengecek dari data yang merupakan ada yang hanya satu populasi, ada juga dengan yang dua populasi. Kalau yang satu populasi berarti kita punya hanya satu data, kita akan uji proporsinya bagaimana. Begitu. Berarti disandarkan atau disandingkan dengan satu nilai tertentu. Misalkan menguji tentang kelayakan suatu mesin, misalkan ini sekitar 90% misalkan. Nah, ada apa namanya nilai parameter tertentu yang sudah diketahui dari soal itu sendiri. Maka biasanya itu adalah uji yang satu populasi. Kalau dua populasi biasanya nanti kita membandingkan dua data populasi gitu. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu untuk satu populasi tentunya di sini sama seperti hal yang tadi untuk nilai statistik ujinya kita menggunakan uji Z yaitu nanti proporsi awal, proporsi rata-rata nanti dikurangi dengan proporsi dari asumsi yang awal tadi begitu. Kemudian nilai hipotesisnya nanti kita akan cek dengan kriteria terimaan H0 apabila nilai Z hitungnya ada di antara negatif Z alfa per 2 dengan Z alfa per 2, maka H0 akan diterima dengan H0-nya itu kalau menggunakan uji dua sisi itu gunakan P-nya sama dengan P0. H1-nya alternatifnya berarti tidak sama dengan. Kalau misalkan uji satu pihak, atau pihak kanan dan kiri. Untuk pihak kanannya berarti P-nya lebih besar daripada P0, sedangkan pihak kiri P-nya lebih kecil dari P0. Untuk H0-nya bisa menggunakan lawan dari lebih dari, yaitu kurang dari sama dengan, atau lawan dari kurang dari, yaitu lebih dari sama dengan. Begitu ya. Atau boleh juga menggunakan sama dengan saja. Yang penting di H alternatifnya itu uji pihak kanan berarti lebih besar, uji pihak kiri lebih kecil. Pengujiannya sama seperti yang sebelumnya. Apabila Z hitungnya kurang dari Z alpha, maka kita akan menerima H0 atau menolak H1 untuk pihak kanan, sedangkan pihak kirinya apabila apa namanya Z hitungnya lebih besar daripada negatif Z alpanya. Dengan nilai Z-nya sendiri sama, bahwa untuk yang 5% berarti 1,65 kita gunakan, untuk yang 2,5% berarti 1,96%, sorry 1,96, sedangkan untuk yang 1% itu 2,33 dan untuk 0,5% itu 2,58. Nah, untuk yang dua populasi kita gunakannya seperti ini, nanti mirip seperti yang rata-rata, nanti kita menggunakan hipotesisnya itu sama dengan yang dan tidak sama dengan untuk uji dua sisi, sedangkan untuk satu sisi berarti kita menggunakan lebih dari atau kurang dari. Lebih dari kalau uji kanan, sedangkan kurang dari kalau uji kiri. Nah, ini untuk hipotesis pembandingnya. Hipotesis awalnya berarti nanti kebalikan daripada lebih dari, yaitu kurang dari sama dengan, atau sama dengan saja itu juga sudah cukup. Ya, artinya kan ada di luar daripada lebih dari. Nah, untuk nanti nilai uji statistik yang kita gunakan adalah menggunakan seperti ini rumusnya. Kalau yang tadi kan kita gunakannya itu P rata-rata dikurangi P0 dibagi dengan
akar dari P0 dari Q0 dibagi dengan N. Sedangkan Q0, Q0-nya itu adalah P komplementnya, begitu pelengkap dari P0. Jadi 1 dikurangi P0. Artinya kalau nanti proporsinya itu 0,4 berarti Q-nya 0,6 karena 1 dikurangi 0,4 begitu ya. Nah, sehingga nanti di sini juga sama, halnya ada P dan nilai Q-nya. Begitu dengan rata-rata P-nya itu X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah dengan N2. Berarti nanti datanya ya seperti itu, nanti kita tinggal bagi dengan jumlah data semuanya. Kita lihat nilai Z-nya juga sama saja dengan yang tadi. Jadi ini harus dihafal ya karena memang menolong sekali kalau kita bicara tentang populasi begitu. Jadi kita menggunakan uji Z nantinya. Kayak untuk proporsi biasanya nanti untuk populasi ya. Jadi kita gunakannya satu rumus, tidak menggunakan uji T untuk proporsi. Nah, contohnya misalkan suatu obat yang biasa dijual untuk mengurangi alergi yakini manjur 60%. Dia meyakini eh, manjur 60%. Berarti bisa juga dia lebih dari 60% gitu ya. Atau tidak sama dengan 60%. Dicoba pada sampel 100 acak, N-nya 100 dewasa dan 70 orang di sini merasa tertolong. Apakah kenyataan ini cukup untuk menyimpulkan bahwa obat itu tidak lebih unggul dari yang biasanya? Nah, berarti ini uji yang menggunakan data satu populasi ya contohnya, maka kita menggunakan uji kanan gitu. Uji kanan kenapa? Karena kita hipotesisnya sendiri, kita ingin apa di sini apakah cukup untuk menyimpulkan bahwa obat tadi lebih unggul dari yang biasa gitu ya. Berarti H alternatifnya P-nya lebih besar dari 0,06 dengan H0-nya obat apa obat baru dan obat yang biasa sama saja tidak ada perbedaannya begitu ya. Pakai sama dengan 0,6. Oke, kemudian kita signifikansinya 0,05%, jangan lupa 1,96-nya ya. Nanti kita akan gunakan di sini 1,65 ya, karena dia 0,05%, maaf. Nah, kemudian nanti kita nilai signifikansinya kita masukkan saja rumusnya, berarti nanti proporsinya nanti 70 per 100, 70 dari 100. Hati-hati ya, 70 per 100 nanti dikurangi dengan 0,6 untuk P0-nya. Dari mana 0,6? Persentasenya dia 60%. Berarti 0,6. Tinggal dimasukkan saja 0,6 kali 0,4. 0,4 dari mana? Dari 1 dikurangi 0,6. Jadi 0,4 ya kan Q itu nilainya seperti itu. Dibagi dengan 100 nilainya 2,04. Dari sini 2,04 itu lebih besar daripada nilai 1,65. Dengan demikian nanti H0-nya ditolak. Kenapa H ditolak? Karena lebih besar, kalau kurang dari baru H0-nya yang diterima. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa obat jenis baru lebih unggul daripada obat lama. Atau kita bisa melihat juga bahwa nilai 2,04 itu ada di sebelah kanan daerah penolakan, yaitu 1,65 di daerah hitam ini gitu ya. Maka H0-nya ditolak. Gitu. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya. Ini masih untuk yang satu populasi. Kita dikatakan di sini akan diuji bahwa jenis kelamin laki-laki dan kelamin perempuan adalah sama katanya. Begitu ya distribusinya. Sebuah sampel acak terdiri atas 4.800 orang, terdiri dari 2.458 laki-laki. Berarti sisanya adalah perempuan. Dalam taraf signifikansi 0,05, betulkah katanya distribusi kedua jenis kelamin itu adalah sama? Nah, berarti ini menggunakan uji dua sisi, sama dan tidak sama, begitu seperti itu. Ya, jadi hipotesisnya adalah samanya itu berapa? Kalau sama kan berarti 50%, gitu loh. Kalau 50% kalau sama atau tidak sama. Karena di sini untuk apa asumsinya parameternya nggak disebutkan begitu loh secara secara implisit itu ya di sini kita bisa lihat bahwa hanya disebutkan aja bahwa distribusi laki-laki dan perempuan adalah sama. Sama itu berarti artinya 50% 50% gitu loh ceritanya. Jadi 50-50 artinya
proporsinya hanya 50% Kalau P-nya dia 0,5 maka Q-nya juga dia 0,5 karena dia itu 1 dikurangi 0,5. Hasil dari ini ya sama dengan 0,5. Nah, kemudian kita masukkan saja di sini untuk nilai proporsinya berarti 2,458 dibagi dengan 4.800 berarti dikurangi dengan 0,5. 0,5 dari mana? Dari sini. Nilai P0-nya ya, nilai P-nya. Berarti P kali Q-nya dibagi dengan 4.800 sama dengan 1,675. Di sini 0,5% atau 0,05 berarti dia ada di sebelah kanan juga ya. Kalau kalau kita lihat untuk ini karena ini dua sisi ya. Oke, untuk dua sisi berarti dia ada di antara negatif 1,96 dengan karena ininya 0,025 ya seperti itu atau 5% sorry 2,5% jadi menggunakan 1,96 berarti dia ada di antara min 1,96 kemudian dia itu 1,674 1,96 sehingga H0-nya diterima tentunya karena ada di antara ya atau kalau kita lihat dalam distribusi tabel distribusi soal ini di distribusi normalnya seperti itu nilai 1,674 itu ada di antara gitu ya seperti itu sehingga di sini kesimpulannya adalah proporsi laki-laki dan perempuan di dalam populasi adalah sama besar. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 3, uji proporsi untuk masih satu populasi dikatakan ini pejabat mengatakan bahwa paling sedikit 60% anggota masyarakat termasuk golongan A. Nah, dia parameternya udah ada 60%, 0,4. Sorry, 0,6. Nah, sebuah P-nya berarti P0-nya sudah ada ya. Sebuah sampel acak telah diambil yang terdiri dari 8.500 orang, ternyata 5.000 termasuk golongan A. Berarti nanti proporsinya adalah 5.000 dibagi dengan 8.500. Q-nya berarti nanti 1 dikurangi ini. Gitu ya. Dengan taraf signifikasi 0,01 jangan lupa pertanyaannya, perlukah kita meyakini pernyataan pejabat bahwa dia mengatakan paling sedikit 60% anggota masyarakat termasuk golongan A? Berarti kita menggunakan uji pihak kiri. Artinya dia termasuk paling sedikit, berarti kurang dari gitu ya. Paling sedikit berarti H0-nya dia lebih besar sama dengan 60% begitu. Maka H alternatifnya dia kan di sini paling sedikit berarti lebih besar sama dengan 60 gitu. Maka menggunakan uji pihak kiri karena H alternatifnya kurang dari P0. Z-nya tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan 5.000 per 8.500 dikurangi 0,6. Nanti ini nilai probabilitasnya berarti berapa dia? 0,6 ya, karena 60% Q-nya berarti 0,4. Oke, tinggal masukkan negatif 2,21. Dan dia ternyata 2,21 itu apa? Kurang dari negatif Z alpha. Kita lihat Z alpha-nya, dia itu adalah ini bukan 0,05 tapi 0,01. Maaf ya, 0,01 sehingga 2,33. Nah, 2,33 itu berarti kita lihat 2,33 lebih besar daripada berapa sorry Z hitungnya. Maaf ya. Z hitungnya adalah negatif 2,21. Apakah lebih besar daripada negatif 2,33? Kan begitu ya? Betul. Kalau betul berarti H0-nya kita terima. Dengan demikian bahwa 99% kita akan meyakini terhadap pernyataan pejabat tersebut yang mengungkapkan persentase anggota masyarakat golongan A sudah melampaui 60%. Begitu. Nah, ini daerah penolakannya berarti untuk nilai dari negatif 2,21 itu berada di daerah penerimaan di sini ya, seperti itu. Sehingga H0-nya diterima. Dan kita lihat contoh untuk uji selisih proporsi. Ini berarti ada dua data kalau selisih itu gitu ya, berarti dua populasi yang kita gunakan. Ada daerah A 250 pemilih, yaitu 150 menyatakan akan memilih calon C. Di daerah B penelitian dilakukan terhadap 300 pemilih
dan terdapat 162 yang akan memilih calon C. Adakah perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon C di antara kedua daerah itu dengan taraf signifikansi 5%? Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau untuk uji rata-rata biasanya si datanya itu sama-sama. Kalau 250 dia 250. Kalau dia berbeda 250 dan 300, maka kita menggunakan uji selisih proporsi. Jadi teman-teman kalau punya data nih, kita misalkan mau membandingkan punya data, tapi kenapa saya datanya nggak sama? Yang satu 250, yang satu 300, atau yang satu 30 data, yang satunya 32 data, apakah bisa dilakukan uji statistik? Bisa. Jadi menggunakannya nanti selisih proporsi saja gunakannya ya. Tapi kalau jumlahnya data bisa juga menggunakan proporsi, boleh menggunakan apa namanya uji rata-rata juga boleh seperti itu ya. Dan tergantung dari tujuan sih sebenarnya, nanti di akhir kita akan coba bandingkan perbedaan antara ketiga apa pengujian hipotesis rata-rata, proporsi dan variansi gitu ya. Nanti kita lihat. Baik, ini hipotesisnya kita gunakan dia sama dengan nol dan tidak sama dengan nol karena adakah perbedaan? Kalau perbedaan itu berarti tidak sama gitu ya. Kalau sama dengan berarti tidak ada perbedaan gitu. Oke, nilai Z kita gunakan XI min X1 per N1 dikurangi X2 per N2 dikurangi D0. Oke gitu ya. Seperti itu. Kita gunakan Q-nya berarti Q-nya berarti 1 min P dengan P-nya X1 tambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Kita masukkan angka-angka yang kita dapatkan, X1 dan X2-nya berarti 150 ditambah 162 dibagi dengan N1 N2-nya berarti jumlah total awalnya berarti 250 ditambah 300 ya. Jadi nanti nilai P-nya dia kita punya 0,58, tinggal masukkan saja. Kalau 0,57 sorry, nah maka PQ-nya berarti nanti 1 dikurangi 0,57 berarti nilainya adalah sekitar 0,43 ya, seperti itu. Tinggal masukkan dia 0,43 dikali 0,57 dikali dengan 1 per 120 ditambah 1 per 300. Nilainya adalah akar dari 0,0018. Nanti tinggal 0,06 dibagi dengan akar dari 0,0018. Artinya adalah 1,411. Nah tentunya di sini nanti dengan taraf signifikansi 0,5% kita akan tahu bahwa Z-nya berarti dibagi 2. Nilai signifikansi alfanya dibagi 2. em, karena kenapa? Karena uji T dua sisi kita. Ya, jadi nanti kita bagi 2 begitu. Nah, uji Z-nya ternyata Z hitungnya ada di 1,414 dan nilai Z itu ada di antara negatif 1,96 414 dengan 1,96 sehingga H0-nya kita terima. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara proporsi pemilihan di daerah A dan di daerah B. Ini contoh yang menggunakan uji dua sisi. Baik, untuk sementara pertemuan kali ini untuk membahas tentang uji rata-rata proporsi sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.